Bapak Ibu, buat yang belum cair TPG 3 maupun TPG 4, wajib simak video ini karena video ini akan menjelaskan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pencerahan terkait dengan pencairan TPG TW3 dan TW4. Tapi ini adalah sebuah informasi Bapak Ibu yang mudah-mudahan nanti sesuai dengan rencana pemerintah dan Bapak Ibu mendapatkan kabar yang gembira terkait dengan penantiannya untuk pencairan TPG 3. Oke, simak videonya selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Agus Channel Pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar EA, pendidikan, dan info terkini. Bapak Ibu, di sini saya menanggapi dari beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di komentar yang mengatakan bahwa sampai dengan saat ini teman-teman masih ada TW3 ya yang belum cair ya, apalagi untuk TW4 ya. Jadi ini merupakan informasi yang penting sekali ya dari teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti menjadikan respon pemerintah untuk menindaklanjuti dari para komentar yang ada di netizen Bapak Ibu ya. Jadi ini ada sumber dari informasi yang mungkin bisa membantu teman-teman ya untuk bisa memberikan pencerahan pada teman-teman terkait dengan pencairan TPG Bapak Ibu ya. Yang utamanya yang sampai dengan hari ini untuk TW3 ini belum cair Bapak Ibu. Semoga ini bisa memberikan solusi buat teman-teman dan pencerahan, dan Bapak Ibu mohon sabar ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini teman-teman akan segera mendapatkan pencairan TPG utamanya yang TW3. Nah, di sini saya mencari informasi yang bertemakan tentang TPG cair 12 Desember. Ini batas waktu penting Bapak Ibu. Nah, apa saja informasi yang bisa kita dapatkan dari informasi ini? Yang mana pencairan tunjangan profesi guru atau TPG ini dijadwalkan pada 12 Desember. Intinya buat teman-teman yang mungkin sampai dengan saat ini belum cair, mudah-mudahan pada tanggal 12 Desember ini bisa terwujud teman-teman ya. Namun ini bukan berita hoax teman-teman ya, mudah-mudahan ya, karena dari berbagai media atau informasi yang saya dapatkan, informasi ini tentunya bisa memberikan solusi buat teman-teman yang masih saat ini menunggu tentang pencairan. Sekali lagi sabar Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, surat keputusan tunjangan profesi atau SKTP yang menjadi dasar hukum pencairan baik untuk guru, ASN maupun non ASN. Jadi pada video sebelumnya teman-teman ya, saya sudah menginformasikan bahwasannya untuk kunci utama bahwa Bapak Ibu dapat jaminan untuk pencairan ini yang pasti harus SKTP Bapak Ibu ya. Jadi kalau SKTP ini kode 08 Bapak Ibu, kalau masih di 016 atau 007 Bapak Ibu masih sangat jauh ya dari pencairan Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu benar-benar sudah mendapatkan SKTP. Namun di sini netizen juga sudah mengatakan Bapak Ibu, saya sudah SKTP ya, saya terbit tanggal 24 November, tapi sampai dengan saat ini belum cair. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ini adalah jawaban nanti Bapak Ibu besok cair ya, dan bisa segera menerima pencairan sesuai dengan hak Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN tidak ada pencairan setelah 14 Desember. Nah ini merupakan informasi yang penting Bapak Ibu. Artinya apa? Ini adalah batas pemerintah harus mencair Bapak Ibu pada tanggal 12 Desember, sehingga otomatis dengan harapan yang sangat besar nanti pemerintah akan mencairkan di antara tanggal 12 Desember ini Bapak Ibu. Nah berikutnya, batas akhir penerbitan SKTP itu maksimal 10 Desember. Nah ini utamanya Bapak Ibu teman-teman yang masih sampai dengan hari ini belum mendapatkan SKTP, masih bermasalah dengan info GTK-nya. Nah ini Puslabdik ini menegaskan bahwa penerbitan SKTP ini maksimal tanggal 10 Desember, karena harapannya pada tanggal 12 Desember maksimal tanggal 14 ini harus sudah terselesaikan Bapak Ibu untuk informasi pencairan TPG. Nah diajukan oleh Dinas Pendidikan, diverifikasi oleh Puslabdik lalu diterbitkan. Nah ini proses Bapak Ibu. Jadi sekali lagi
Memang kuncinya ini dari bawah juga Bapak Ibu ya, jadi dari Dapodiknya, kemudian dari hasil verifikasi dinas pendidikan setempat ya, kemudian dilakukan verifikasi. Nah, kan verifikasinya lancar, tidak ada masalah, maka dari Puslapdik ini akan segera menerbitkan SKTP-nya ya. Nah, ini tentunya menjadikan perhatian teman-teman Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, proses ini krusial untuk memastikan dana tunjangan dapat disalurkan tepat waktu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kuncinya ini hanya ada pada SKTP Bapak Ibu. Namun di aturan terbaru Bapak Ibu ini tidak menyebutkan setelah SKTP berapa lama Bapak Ibu. Kalau di tahun kemarin Bapak Ibu ini setelah diterbitkan SKTP ini ada batasan maksimal sampai dengan 14 hari kerja Bapak Ibu, sehingga bisa dipastikan Bapak Ibu akan menerima maksimal 14 hari kerja. Ini untuk tahun lalu Bapak Ibu. Namun di tahun sekarang tidak menyebutkan seperti itu Bapak Ibu. Artinya di pasalnya ini Pak SKTP keluar, maka pemerintah berhak untuk mencairkan kapanpun Bapak Ibu, mungkin dalam waktu 2-3 hari, setelah 1 minggu, atau mungkin maksimal juga 2 minggu Bapak Ibu. Namun di sini yang menjadi catatan di tahun ini setelah terbit SKTP ini merupakan kunci utama untuk pencairan TPG Bapak Ibu semuanya. Nah, karena itu di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Segera usulkan guru non ASN, hindari carry over 2026 ya. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi Dinas Pendidikan wajib mengusulkan guru penerima TPG non ASN sebelum 5 Desember. Nah, ini menghindari carry over Bapak Ibu, karena ini akan sangat memanjangkan waktu Bapak Ibu. Artinya pencairan akan menjadi lambat lagi Bapak Ibu. Karena itu Dinas Pendidikan harus aktif juga ya dalam mengusulkan guru penerima TPG. Kemudian keterlambatan usulan setelah 5 Desember akan menyebabkan SKTP terbit setelah 12 Desember. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu. Jadi teman-teman dari yang ada ini tentunya permasalahan banyak sekali. Kalau misalkan nanti usulannya terlambat setelah 5 Desember, ini bisa jadi menyebabkan SKTP terbit setelah 12 Desember. Jadinya akan molor lagi. Kalau melebihi dari 14 Desember, secara otomatis Bapak Ibu akan teranggarkan di 2026 yang disebut dengan carry over Bapak Ibu. Nah, ini tentunya tidak kita inginkan Bapak Ibu. Nah, dana tunjangan akan berstatus carry over atau CO dan baru dibayarkan pada Maret 2026. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa terjadi Bapak Ibu. Di tahun-tahun kemarin pun juga terjadi Bapak Ibu. Kalau misalkan terjadi kurang bayar, terjadi belum terbayar, ini otomatis akan terbayarkan pada Maret 2026. Namun ini juga prosesnya ini tidak ada jaminan Bapak Ibu ya, tidak ada jaminan, sehingga harapannya setelah sebelum 12 Desember atau 14 Desember ini semua pembayaran ini harus sudah terbayarkan. Nah, berikutnya adalah potensi pembayaran ganda dan temuan BPK. Nah, ini banyak guru non ASN beralih status menjadi PPPK, namun data SK PPPK atau SPMT belum diinput ke Simtun. Nah, ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu. Jadi untuk yang PPPK ini tentunya harus menjadikan perhatian. Ketika Bapak Ibu dari guru non ASN kemudian berubah menjadi status PPPK, namun data SK-nya belum diinput, ini akan bermasalah pada penerbitan SKTP. Nah, ini tentunya yang menjadikan keterlambatan Bapak Ibu untuk menerima pencairan. Ini perhatikan Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, situasi ini berpotensi menyebabkan lebih bayar atau perbendaharaan ganda. Puslapdik sebagai non ASN, daerah sebagai PPPK. Nah, ini tentunya harus dipahami juga Bapak Ibu. Nanti jangan-jangan sampai Bapak Ibu sampai terdapat lebih bayar karena posisi Bapak Ibu sebagai non ASN kemudian daerah sebagai PPPK, ini terjadi pengusulan double Bapak Ibu. Nah, ini juga perlu kita hindari. Kemudian yang ketiga, masalah pembayaran ganda ini telah menjadi temuan BPK sejak 2020. Nah, ini artinya pernah terjadi Bapak Ibu. Nah, ini untuk tahun ini harapannya tidak sampai terjadi Bapak Ibu terjadinya pembayaran ganda, karena harus mengembalikan Bapak Ibu, harus mengembalikan. Nah, ini akan menjadi lebih rumit dan sulit Bapak Ibu untuk penemuan hal seperti ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya temuan BPK, pajak, data dan pendapatan daerah. Jadi BPK ini juga menyoroti masalah pajak dan ketertiban data dalam proses peralihan status guru. Nah, ini tentunya juga menjadikan perhatian. Yang kedua, guru non ASN wajib memiliki pendapatan tetap dari pemerintah daerah untuk menerima TPG tanpa batas minimal. Nah, ini menjadikan perhatian bagi guru non ASN.
Kemudian kasus pengembalian TPG triwulan 1 terjadi karena guru tidak memiliki pendapatan daerah saat beralih status. Nah, ini terjadi Bapak Ibu. Jadi intinya nantinya kalau terjadi pembayaran ganda, otomatis akan terjadi pengembalian TPG Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah verifikasi ulang SK Inpassing penyesuaian status dan gaji. Ini sejak semester 2 2024 ya, Puslapdik melakukan verval ulang terhadap 174.373 SK Inpassing guru non ASN, yang mana ditemukan berbagai masalah seperti masalah kerja tidak wajar ya, kemudian NUPTK atau NIK ganda, dan ketidaksesuaian dokumen. Nah, ini tentunya hal-hal yang perlu diverifikasi ulang oleh pemerintah dalam hal penyesuaian status dan gaji ya, karena itu untuk SK Inpassing ya. Karena perubahan kebijakan masa kerja dihitung dari lulus S1 menyebabkan penyesuaian bahkan penurunan gaji pokok. Nah, ini tentunya ada istilah penyesuaian Bapak Ibu yang perlu dipahami bersama. Nah, kemudian ada SIM2Go, aplikasi pantau penyaluran tunjangan guru non ASN. Jadi Puslapdik itu memperkenalkan aplikasi SIM2Go untuk memantau pencairan tunjangan dan insentif guru non ASN. Nah, ini aplikasinya namanya SIM2Go Bapak Ibu ya. Ini bisa dipantau di sana Bapak Ibu. Karena itu untuk guru non ASN ya, untuk memperhatikan hal ini untuk bisa diperhatikan. Nah, Dinas Pendidikan itu dapat mengakses SIM2Go melalui https://tugu.kemendikdasmen.go.id. Nah, ini bisa untuk dipantau di sini Bapak Ibu. Aplikasi ini memberikan informasi status SKTP dan penerima tunjangan secara real time. Nah, ini kalau di ASN ini ada info GTK Bapak Ibu ya. Tapi kalau di non ASN ini namanya SIM2Go atau aplikasi pantau penyaluran tunjangan guru non ASN. Nah, pentingnya kepatuhan data dan tindakan cepat. Di sini kepatuhan terhadap batas waktu usulan dan akurasi data sangat penting untuk menghindari kendala pencairan TPG. Pencegahan pembayaran ganda dan penyelesaian temuan PPK memerlukan koordinasi aktif Dinas Pendidikan. SIM2Go menjadi alat krusial bagi Dinas Pendidikan untuk memastikan kelancaran proses tunjangan guru. Nah, ini tentunya hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu, utamanya guru non ASN ya, dalam hal menyikapi terkait keterlambatan pencairan TPG. Nah, demikian tadi Bapak Ibu terkait dengan TPG, mudah-mudahan bisa memberikan solusi buat teman-teman semuanya.